Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana negosiasi langsung Israel dan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin kemarin, Qassem mengatakan bahwa kelompoknya menolak tegas negosiasi langsung tersebut, serta menegaskan bahwa Hizbullah akan melanjutkan perlawanan defensif dan tidak akan menyerahkan senjata. Kelompok perlawanan asal Libanon, Hizbullah, kembali menegaskan penolakan atas perundingan damai antara Libanon dan Israel. Hizbullah pun menawarkan sejumlah solusi perdamaian antara Libanon dan Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana negosiasi langsung Israel dan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin kemarin, Qassem mengatakan bahwa kelompoknya menolak tegas negosiasi langsung tersebut, serta menegaskan bahwa Hizbullah akan melanjutkan perlawanan defensif dan tidak akan menyerahkan senjata. Kelompok Hizbullah juga mengkritisi dua putaran pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya dalam 43 tahun yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat beberapa hari lalu. Qassem pun menyodorkan 5 poin sebagai solusi, diantaranya menghentikan agresi di darat, laut, dan udara, penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan, pembebasan tahanan, pengembalian penduduk ke semua desa dan kota asal, dan rekonstruksi. Sementara itu, menurut data resmi yang dirilis pemerintah Lebanon, lebih dari 2.500 orang tewas dan lebih dari 1,6 juta orang mengungsi akibat serangan Israel di seluruh Lebanon sejak 2 Maret lalu. Kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari sejak 10 April, namun Israel berulang kali melanggar kesepakatan itu. Pada Kamis pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Lebanon dan Israel sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu, usai putaran kedua negosiasi antara kedua pihak di Washington. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kereta Api Indonesia Persero menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk melakukan investigasi secara menyeluruh penyebab kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin mengungkapkan penyebab awal terjadinya tabrakan kereta api Argo Bromo terhadap kereta komuter lain KRL di Stasiun Bekasi Timur dikarenakan tertempernya mobil taksi online Green SM yang macet di tengah perlintasan kereta api. Selain menyerahkan investigasi penyebab dan kronologi secara lengkap kepada KNKT, KAI juga memastikan pihaknya akan melakukan evakuasi total terhadap keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sistem perkeretaapian nasional. Dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, ya, itu di JPL 85. Ya, sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun emplacement Bekasi Timur ini agak terganggu. Sementara itu kronologinya tentunya kami menyerahkan kepada KNKT untuk lebih detail mencari tahu penyebab dari kecelakaan kereta pada malam hari. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi para korban, baik secara fisik maupun psikologis. Total korban kecelakaan kereta api Argo Bromo dan komuter lain di Bekasi Timur mencapai 14 orang meninggal dunia dan 84 penumpang mengalami luka-luka. Kesemua korban yang telah tercatat adalah mayoritas perempuan yang berada di posisi gerbong paling belakang. Oleh sebab itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Arifatul Khairi meminta adanya evaluasi posisi gerbong perempuan yang ditempatkan di gerbong akhir dan gerbong awal kereta komuter lain. Menteri Arifatul mengusulkan agar posisi gerbong perempuan bisa ditaruh di tengah rangkaian kereta komuter lain di semua jalur tujuan. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu.
Pemirsa, untuk menjamin mobilitas ibadah jemaah di Tanah Suci, pemerintah mengerahkan 452 bus selawat yang beroperasi 24 jam penuh. Seluruh jemaah kini bisa menikmati layanan gratis ini menuju Masjidil Haram tanpa memandang jarak penginapan mereka. Kekuatan infrastruktur transportasi haji Indonesia kini memasuki fase operasional penuh di 5 wilayah kota di Mekah. Meskipun aturan Arab Saudi menetapkan layanan hanya bagi jemaah yang berjarak lebih dari 2 km, pemerintah Indonesia memastikan seluruh tamu Allah terlayani tanpa memandang jarak hotel menuju Masjidil Haram. Total 452 armada bus kota berusia muda disiagakan untuk membelah 21 rute aktif. Bus ini menjadi urat nadi mobilitas yang beroperasi tanpa jeda sejak kedatangan kloter pertama. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan seluruh akomodasi di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ini diberikan layanan transportasi walaupun punya jarak kurang dari 2.000. Guna menghindari kepadatan, armada bus akan ditambah volume keberangkatannya setiap menjelang waktu sholat fardu. Jemaah diimbau untuk berangkat lebih awal agar dapat beribadah dengan tenang dan terhindar dari antrean panjang di terminal. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, IDX Channel. Kini jemaah haji bisa memanfaatkan aplikasi Kawal Haji sebagai media pelaporan terpadu jika menemui kendala selama berada di Tanah Suci. Aplikasi Kawal Haji berfungsi sebagai wadah bagi para jemaah maupun petugas untuk melaporkan berbagai kebutuhan layanan penyelenggaraan haji secara cepat. Ekosistem pelayanan haji Indonesia kini memasuki era keterbukaan digital melalui optimalisasi situs Kawal Haji. Platform ini dirancang bukan sekedar kotak pengaduan satu arah, melainkan ruang interaksi terbuka bagi 231.000 tamu Allah bersama petugas lintas sektor. Berbagai kendala mulai dari distribusi konsumsi, keterlambatan transportasi, hingga laporan jemaah tersesat dapat terpantau secara transparan. Sistem ini tidak memiliki filter khusus sehingga murni bersifat crowdsourcing atau urun daya informasi dari dan untuk jemaah. Di balik keterbukaannya, inovasi digital ini juga dirancang sangat ringan demi menjaga kapasitas memori ponsel jemaah yang didominasi lansia. Dengan skema saling silang informasi yang terintegrasi ini, diharapkan tidak ada satupun keluhan jemaah yang terabaikan selama menjalankan ibadah di Kota Suci. Hanya jemaah haji bisa melaporkan terhadap beberapa layanan, misalkan konsumsi, kemudian akomodasi, transportasi, kemudian ketika terdapat orang hilang, kemudian ada barang hilang, terus kemudian terkait dengan informasi kesehatan, terus kemudian bimbingan ibadah, dan lain hal yang berkaitan dengan operasional haji. Ali menambahkan, hadirnya Kawal Haji ini akan memperkuat dan mengintegrasikan layanan antar petugas. Ketika jemaah menyampaikan kendala di luar bidang petugas yang ditemuinya di lapangan, laporan tersebut dapat diteruskan ke aplikasi Kawal Haji agar segera ditindaklanjuti oleh petugas di bidang yang relevan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, IDX Channel.